Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil bararah. Kita akan membahas tamu spesial hari ini, seorang sahabat Rasulullah yang awalnya bukan siapa-siapa. Seorang penggembala kambing yang menggembalakan ternaknya di pinggiran kota Madinah Al-Munawwarah. Kesibukan duniawi yang terus dilakoni setiap hari, sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, setelah 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, maka Allah pun mengizinkan, merintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan saat Madinah bersukaria menyambut kehadiran Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah, sahabat Nabi ini tidak ikut serta. Dia sibuk dengan urusan hewan gembalaannya bersama dengan sekian belas sahabatnya waktu itu. Hiruk pikuk Madinah menyambut Rasulullah, seruan-seruan dan syair-syair dikumandangkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada', dan seterusnya terus menggumuruh di Madinah Al-Munawwarah. Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabat Nabi ini pun penasaran, siapakah yang datang, walaupun sebelumnya dia sempat mendengar desas-desus tentang akan datangnya seorang Nabi dari Makkah. Namun awalnya dia tidak mempedulikan hal itu. Namun pada akhirnya dia datang, dan kemudian datang di tengah keramaian orang-orang yang menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Dia lihat Rasulullah, dia samparin, dan wajah teduh mulia Rasulullah, senyum merekah di bibir Rasulullah membuat Uqbah bin Amir Al-Juhani ini semakin tertarik dengan Rasulullah SAW. Maka dia pun mendekat dan kemudian berbincang ringkas dengan Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya, ya Rasulullah, ya Muhammad, baiat saya sebagaimana engkau telah membaiat para penduduk Madinah yang lainnya. Itulah awal mula keislaman dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, seorang penggembala ternak, dan hal itu terus berlangsung sampai sekian lama. Orang-orang pun sibuk menghirup ilmu, mendapatkan pencerahan dari Rasulullah SAW di Masjid An-Nabawi. Uqbah bin Amir Al-Juhani sibuk dengan dunianya, menggembalakan kambing ternak miliknya pada waktu itu di pinggiran kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi lama-kelamaan dia berpikir, betapa bodohnya saya, katanya. Ada yang lebih baik, dan orang-orang pun berbondong-bondong mendapatkan kebaikan tersebut, menyerap ilmu dan hidayah dari Rasulullah SAW, sementara saya sibuk menggembalakan kambing, katanya. Dia pun sadar, jamaah, dan dia pun mulai membagi waktunya, dan pada akhirnya dia lebih mengutamakan mendampingi Rasulullah SAW, menyerap ilmu dan Al-Quran dari Rasulullah SAW, sampai kemudian dia menjadi orang yang faqih. Nah, orang yang faqihu fid din, orang yang mengerti banyak hal. Bahkan dalam riwayat Uqbah bin Amir Al-Juhani ini sampai begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW, sampai dia dikenal dengan radifur Rasulillah, orang yang selalu memponcing Rasulullah. Nah, ini pelajaran bagi kita jamaah dan teman-teman dimanapun berada, bahwa kehidupan dunia, kalau kita cari, dia tidak akan pernah habis. Awalnya mungkin kita bekerja keras, jungkir balik, ingin mendapatkan rumah, satu rumah. Pertanyaannya adalah apa? Kalau kita sudah mendapatkan satu rumah, akan puas tidak? Kita pengen 2 rumah, kita pengen 3 rumah. Awalnya mungkin kita ingin membeli satu mobil sederhana, second mungkin. Tapi apakah kalau hal itu sudah terwujud, kita akan puas? Tidak. Kita pengen mobil baru, kita pengen 2, 3, dan sudah. Begitulah kehidupan dunia. Dia tidak akan pernah membuat kita puas. Nah, betapa hinanya kita kalau kita menghambakan diri dengan kehidupan dunia yang fana ini. Sering sampaikan bahwa kehidupan dunia ini seperti yang di belakang saya ini, seperti ladang. Demikian mestinya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang akhirat.
kita menanam di dunia ini kebaikan sebanyak yang bisa kita lakukan untuk bekal kita di akhirat. Ya. Kita jangan sampai sibuk ya, menanam tapi tidak kemudian membuat kita menabung untuk kepentingan akhirat kita. Uqbah bin Amir al-Juhani sadar bahwa menggembalkan kambing dan seterusnya tidak akan pernah habis. Dan Allah membimbingnya membersamai Rasul sampai kemudian dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan menjadi ahli ilmu. Dia berhasil menjadi ahli baca Al-Quran dengan suara yang sangat fasih dan merdu. Dia juga menjadi ahli hadis, ahli fikih, bahkan ahli faraid yang menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan warisan. Selain itu juga, dia juga dikenal sebagai orang yang pandai mengubah syair dengan lantunan-lantunan suara yang indah dan merdu. Bahkan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya pernah memanggil dan kemudian Uqbah bin Amir al-Juhani ini, kata Umar bin Khattab, wahai Uqbah, ya, bacakan ayat-ayat Quran. Iqra liyal Quran, iqra liyal Quran, bacakan kepadaku ayat Quran. Maka Uqbah bin Amir al-Juhani membacakan untayan-untayan ayat Quran di hadapan Sayyidina Umar Khattab sampai dikatakan Umar menangis terseduh-seduh. Keluar sedus dan ya, dari tenggorokan Umar tercekat. Ya, begitu luar biasa. Ya, bacaan seorang Uqbah bin Amir al-Juhani. Dan bukan hanya itu, ya Rasulullah, dia bukan hanya seorang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli baca Quran, tapi juga memadukan sikap ataupun perbuatan mulia yang lainnya, itu berjihad. Dalam sejarah, Uqbah bin Amir al-Juhani ini ya dikenal sebagai penunggang kuda yang andal. Ya, Uqbah bin Amir turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya, dan selain sering mengusulkan strategi perang, ya, dia juga seorang penunggang kuda yang sangat handal. Dia juga dikenal sebagai seorang pemanah yang jitu. Ya, jadi butuh kekuatan fisik jamaah ya untuk mengendarai kuda, dan butuh ketelitian dan kecekatan dalam melemparkan anak panah, dan dua hal ini dimiliki oleh Uqbah bin Amir al-Juhani. Nah, bagaimanakah kisah Uqbah bin Amir al-Juhani ini ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Apakah dia stay di Makkah, di Madinah, atau membersamai pasukan Islam di berbagai medan jihad? Kita akan bahas setelah. Kita masih bicara tentang seorang sahabat Nabi, Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang yang tadinya bukan siapa-siapa, seorang penggembala kambing, namun Allah mengangkat derajatnya dengan Islam. Ya, ini juga pelajaran bagi kita bahwa Islam ya tidak menghinakan seseorang. Ya, ketika seseorang mendekati Islam, apapun statusnya, maka dia justru akan terangkat. Ini harus kita sadari. Ya, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Bahkan orang yang mulia di masa jahiliyah sebelum Islam, ketika dia masuk Islam dia akan menjadi mulia. Dan sebaliknya, ya, orang-orang yang bukan siapa-siapa, ketika dia mendekati Islam, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini janji Allah. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman, ya, beberapa derajat dibanding dengan yang lainnya. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang bukan dengan hartanya, tapi dengan keimanannya. Ya, adapun harta dan jabatan serta yang lainnya itu hanyalah pondasi saja yang tidak bisa berfungsi apa-apa kecuali dengan keimanan. Uqbah bin Amir al-Juhani selepas wafatnya Rasulullah, dia tidak absen dari medan jihad. Dia dikirim oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah setelahnya ke daerah Syam. Ya, ketika Amr bin As berhasil membebaskan negeri Mesir, ya, pada waktu itu dengan cara yang sangat soft, ya, Uqbah bin Amir juga ikut serta dalam penaklukan tersebut. Dan ada satu hal yang istimewa dari Uqbah bin Amir al-Juhani ini jamaah. Dia selain seorang pemanah yang ulung, ya, dia juga seorang yang pembaca Al-Quran, dan bukan hanya membaca, tapi juga menulis Al-Quran. Bahkan dikisahkan dalam sejarah, ya, ketika dia meninggal dunia di tahun 58 Hijriah, ini di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, ketika dia meninggal dunia, dan waktu itu dia berada di daerah Mesir, dimakamkan di kaki bukit
Al-Muqattam namanya di daerah Mesir. Selain meninggalkan warisan 70 busur anak panah diwariskan, ada satu lagi warisan yang abadi sehingga hari ini ya. Apa itu? Uqbah meninggalkan sebuah warisan yang tidak ternilai harganya, sebuah mushaf hasil karya tangannya sendiri. Mushaf hasil tangannya sendiri, ditulis dengan tangan sendiri. Mushaf tersebut ya, berada di Universitas Al-Jami'ah Uqbah bin Amir Al-Juhani di Mesir. Ya, di akhir mushaf tersebut terdapat tulisan Katabahu Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ya, jadi di belakangnya ada keterangan bahwa mushaf ini ditulis langsung oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani ya. Dan kalau riwayat penjelasan ini benar, wallahu alam, silakan teman-teman yang berkompeten lakukan penelitian lagi ya. Kalau benar, maka bisa jadi ini adalah mushaf terkuno gitu ya, yang paling kuno yang ada sampai hari ini. Ya, sebab yang beredar hari ini banyak di beberapa museum adalah mushaf peninggalan Utsman bin Affan. Ya, karena tapi ini tidak, lebih dulu lagi ditulis oleh seorang sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani ya. Nah, pelajaran penting bagi kita sebelum menutup kisah Uqbah bin Amir Al-Juhani ini jamaah, bahwa kita harus menjadi orang yang cerdas ya. Secerdas Uqbah bin Amir Al-Juhani, di mana dia rela meninggalkan hewan-hewan gembalaannya, ini urusan dunia, dan lari menuju Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari kehidupan Uqbah bin Amir Al-Juhani ini, menjadikan dunia sebagai ladang bagi kita untuk akhirat kita insyaallah. Saya Happy Andi Bustami, kita ketemu lagi dalam seri berikutnya. Assalamualaikum.